Malaikat sebelum itu mengatakan, bukankah bumi ini luas? Kau bisa hijrah kemana yang kau mampu, kau bisa. Nggak harus berada di tempat kondisimu yang bikin rusak itu. Fatuhajiru fiha, kau bisa berhijrah kemana yang kau mau. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya juga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kita masih diberi kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus nikmat yang paling agung, yang paling mahal yang masih Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga nikmat iman, Islam, ibadah yang begitu mahal ini. Dan mudah-mudahan kita nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah dan bisa dimasukkan ke dalam hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah itu sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah, mengikuti sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa. Dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah mendapat syafaat dari Nabi, berkumpul di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, di mimbar yang mulia ini saya membacakan satu ayat yang berkaitan dengan momentum sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Islam, momentum hijrah. Kita bersyukur sebagai orang yang beriman, selalu banyak cara Allah untuk mengingatkan kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa menjaga hidup kita agar bisa bahagia, selamat dunia akhirat. Baru selesai kita Ramadan 2 bulan yang lalu, terus juga ada bulan haji, didorong lagi kita terus ibadah. Sebentar lagi kita masuk bulan Muharram. Selalu ada momentum-momentum yang Allah ciptakan kepada kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan suatu hal yang patut kita syukuri. Inilah yang akan menjaga iman kita terus hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua dengan ibadah-ibadah kita yang istiqomah, dengan ketaatan kita yang istiqomah, mudah-mudahan kita semua nanti berpulang ke hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur telah menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang beriman, orang yang beriman. Iman itu mahal sekali harganya. Ya, mahal sekali harganya. Lebih baik dari dunia serta seisinya. Kalau dikatakan kepada kita, siapa orang paling kaya di dunia? Orang yang paling kaya dan paling beruntung itu adalah orang yang beriman. Ya, orang yang paling kaya, orang yang paling beruntung adalah orang yang beriman. Tentu saja iman yang benar. Ya, bukan orang yang punya uang miliaran, triliunan, atau ratusan atau ribu triliunan.
Ya, ini harta yang paling mahal ini, harta yang paling berharga ini mesti kita jaga. Ya, kita punya berlian saja yang mungkin harganya tidak seberapa, buatlah sekian miliar, atau punya harta sekian banyak, pasti kita akan jaga dengan sebaik-baiknya. Kita tidak ingin hilang, tidak ingin dicuri. Apalagi ini iman. Siapa yang pengen mencurinya? Tentu saja setan. Tentu saja orang-orang yang tidak beriman. Ingin merusak iman kita agar kita sama dengan mereka. Celaka sama mereka, celaka sama setan. Menjadi teman dia nanti di neraka. Sebagaimana sumpah iblis pertama kali ingin menyesatkan manusia, anak-anak Adam. Jadi kita menjadi orang beriman jangan leha-leha. Ini harta mahal banget. Ya. Jadi kalau dibandingkan dunia dengan serta seisinya ini masih kalah jauh iman kita. Jangankan dengan iman. Dengan sholat qobliyah subuh saja, 2 rakaat sunat yang kita kerjakan itu nilainya lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan semua ini serta seluruh isinya. Emas yang ada di bumi ini, dolar yang ada, rupiah yang ada, euro yang ada, semua uang orang dikumpulkan, semua istana orang dikumpulkan, semua sumber daya alam dikumpulkan, emas apalah semuanya milik orang dikumpulkan semuanya, itu dibanding ditimbang dengan 2 rakaat qobliyah subuh, kalah semua itu. Itu baru qobliyah subuh yang sunat. Bagaimana dengan sholat subuh kita yang berjamaah di masjid lagi? Bagaimana dengan ibadah-ibadah kita yang lain? Itu baru bagian dari iman. Sekarang imannya yang lebih hebat lagi. Makanya orang nanti di hari kiamat ketika mau masuk neraka atau didorong ke neraka, mereka dikatakan kepada mereka, kira-kira kau berani bayar berapa agar kau tidak masuk neraka ini? Kau berani bayar berapa agar bisa kau masuk surga? Apa mereka jawab? Mereka akan berani bayar dengan emas sepenuh bumi. Bayangkan Pak. Jadi orang nanti di akhirat berani membayar dirinya agar jangan masuk neraka, berani membayar dirinya agar bisa masuk surga dengan emas sepenuh bumi. Di bumi yang begini beratnya, triliunan ton emas. Nggak tahu lagi berapa nilainya itu kalau dijumlahkan dalam bentuk uang. Berani orang bayar segitu, padahal nggak ada orang punya harta segitu. Jangankan bumi ini penuh emas, segunung gede aja nggak ada orang punya harta segitu. Tapi begitulah pengandaiannya. Jadi iman kita nih begitu mahal ya, cuman masalahnya ketahuannya mahalnya nanti di akhirat. Ketika kita berhadapan dengan hisab, ketika kita sudah digiring ke neraka, baru semua terkejut, pengen jangan masuk neraka. Kita berani untuk membayar itu semua, walaupun kita tidak punya sebanyak itu. Cuman sayang terlambat. Makanya ini harus pada kesempatan ini kita mari berpikir jauh ke depan. Jangan sebelum itu terlambat, sebelum itu terjadi. Mari kita jaga iman ini dengan sebaik-baiknya. Inilah harta kita yang paling mahal. Dunia boleh hilang, harta boleh nggak dapat, kita boleh kena apapun, musibah, nggak ada masalah dunia ini. Tapi jangan sampai hilang iman yang paling mahal ini. Banyak orang hanya gara-gara harta sedikit, dunia sedikit, jabatan sedikit, menggadaikan imannya. Nanti orang-orang seperti ini matinya mati menyesal. Punya iman tapi gak dijaga dengan sebaik-baiknya. Sudah merasa dia sholat, sudah merasa dia ibadah, tapi dia tidak menjaga keseluruhan iman ini. Masih banyak imannya yang rusak, masih banyak celah-celah iman yang mesti diperbaiki. Akhirnya dia lupa, lalai. Begitu dia mati, matinya terkejut. Ketika malaikat bertanya kepada mereka, ini Allah gambarkan ya nanti dalam surat 4 mulai dari ayat 97, 98, 99 sampai 100. Ini ayat berkaitan orang yang beriman yang tidak mau menjaga imannya. Merasa sudah cukup mengatakan beriman, mungkin sedikit beramal soleh, merasa cukup. Akhirnya dia membiarkan berbagai macam hal yang menggerogoti imannya. Syirik mungkin masih dikerjakan, maksiat mungkin masih dikerjakan, riba, lain sebagai sistem yang gak benar masih diikuti. Dia merasa fine-fine saja,
nyaman-nyaman saja. Padahal itu sebenarnya tidak baik bagi imannya. Karena setiap kemaksiatan yang kita lakukan, setiap kemungkaran yang ada di sekitar kita, kita diam saja, tenang-tenang saja, Pak. Setiap kesirikan yang kita juga kena di dalamnya, itu akan merusak, menggerogoti iman kita. Jadi kita jangan merasa nyaman ketika kita beriman. Banyak setan berbagai macam cara akan mencuri iman kita, merusak iman kita dengan berbagai macam cara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ya, sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat, ini orang sedang sakratul maut atau yang sudah mati atau sedang sakratul maut, dimatikan malaikat, zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka. Ini dia sebenarnya orang beriman, ibadahnya bagus, amal-amal solehnya sepertinya bagus, tapi matinya mati dalam keadaan zalim. Begitu dicabut malaikat nyawanya, malaikat mengatakan, fima kuntum, kok kayak gini matinya kalian? Padahal kalian beriman. Harusnya mati kalian itu tidak su'ul khotimah begini. Harusnya mati kalian itu husnul khotimah. Karena secara zahir kayaknya nih kalian orang bagus gitu loh. Zahir kaliannya orang bagus. Mungkin kalian sudah ibadah, mungkin kalian sudah beramal soleh, sudah bersyahadat dan lain sebagainya, bahkan mungkin sudah haji. Tapi kenapa matinya mati zalim? Kenapa matinya mati su'ul khatimah? Ditanya oleh malaikat, fima kuntum, kok kayak gini kalian? Qalu, mereka mengatakan, kunna mustad'afina fil, kami ini waktu hidup di dunia termasuk orang-orang yang lemah. Dia menganggap dirinya lemah, padahal dia tidak lemah. Dia punya kemampuan untuk lari dari kondisi yang tidak benar itu, sistem yang tidak benar itu. Dia mengatakan begitu, tapi malaikat bilang tidak. Harusnya kalian nih husnul khatimah saat dicabut nyawa kalian begini. Tapi ternyata kalian mengapa husnul khatimah? Apa ujung dari ayat ini? Ya, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang demikian. Ya, malaikat mengatakan kepada mereka, ulaika ma'wahum jahannam. Malaikat sebelum itu mengatakan, bukankah bumi ini luas? Kau bisa hijrah kemana yang kau mampu, kau bisa. Nggak harus berada di tempat kondisimu yang bikin rusak itu. Fatuhajiru fiha, kau bisa hijrah kemana yang kau mau. Apa ujung ayat ini? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, tempat mereka jahannam dan itu seburuk-buruk tempat. Bayangkan Pak, ini kondisi ayat kepada orang-orang yang, kalau kita lihat asbabun nuzulnya, orang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Ini di zaman Rasulullah, ini peristiwanya mereka tidak mau hijrah, mereka tetap berada di Mekah. Padahal mereka punya kesempatan untuk hijrah, mereka tidak mau hijrah, mereka takut meninggalkan hartanya, takut meninggalkan bisnisnya, takut meninggalkan keluarganya, takut meninggalkan rumahnya yang dia sudah nyaman dalam kondisi itu. Dia bisa ibadah, mungkin dia ngumpet-ngumpet ibadahnya, tetap dia bisa beramal, tetap dia bisa menjaga imannya, walaupun dia nggak berani terang-terangan, karena dia berada dalam kelompok atau berada di daerah kafir Mekah pada waktu itu. Bahkan ketika mereka diajak perang memerangi orang beriman, mau nggak mau mereka ikut perang juga bersama orang kafir, memerangi orang beriman juga, menghantam orang beriman juga. Asbabun nuzul ayat ini, akhirnya orang seperti ini mati. Mereka berpikir matinya sudah beriman, matinya sudah husnul khatimah, tapi justru matinya su'ul khatimah. Nah, bagaimana kalau kita tarik dalam kondisi saat ini? Pada kondisi kita ini kan zaman Nabi. Tapi ayatnya tidak hanya berlaku untuk itu, tapi juga berlaku untuk kondisi kita saat ini. Ada orang macam kita banyak. Alhamdulillah, kalau konteksnya alhamdulillah sudah beriman, alhamdulillah sudah tobat, sudah mulai menjalankan syariat-syariat Islam, tapi belum kafah. Banyak hal yang masih merusak dia kerjakan. Contoh, dia berada dalam satu bisnisnya riba terus, dan dia ikut berada dalam bisnis itu. Padahal dia mampu untuk hijrah dari riba itu. Ini contoh, salah satu contoh.
Masih bisa dia bisnis tidak pakai riba, tapi dia bilang apa? Sekarang susah Ustaz. Kalau bisnis nggak ada ribanya, nggak mungkin. Nah, begini modelnya nih. Itu model orang-orang begini nih. Ya mungkin sekarang nggak pakai riba. Nggak jalan bisnis kita semua. Ini begini. Padahal Allah mengatakan, kalau hijrah, ketemu di tempat hijrah yang banyak. Yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Yang disiapkan Allah lebih banyak yang barokah daripada yang dilarang. Tapi karena merasa tidak mungkin, ya akhirnya ya memang soal Allah seperti tidak mungkin. Tinggal muncul jawaban ada sekarang yang sering pameo yang sering kita dengar, Ustaz, sekarang jangankan cari yang halal, yang haram aja susah. Ini kan kayak yang begini. Itu contoh misalnya berada dalam sistem riba dia. Tidak, kita banyak pedagang-pedagang yang seperti ini. Tinggal karena rusak, bahaya kita. Kita sudah punya iman, sudah rajin ibadah, tapi kita melakukan satu dosa-dosa yang nilainya gila-gilaan, merusak iman kita. Salah satunya contoh riba. Salah satu contoh dalam satu konteks perdagangan atau konteks finansial, konteks ekonomi. Dosa riba itu, Pak. Saudara-saudara sekalian, yang paling rendahnya saja itu sama dengan berzina dengan ibu sendiri, bayangkan. Yang paling rendahnya, zina itu ada 36 tingkatan. Tingkatan yang paling rendahnya berzina dengan ibu sendiri, bayangkan. Berapa dosanya berzina sama ibu sendiri? Berzina sama istri orang aja berdosanya besar. Berzina sama ibu, nauzubillah. Begitulah Nabi menggambarkan. Ini contoh kita berada dalam satu sistem yang merusak iman kita. Itu satu contoh. Banyak contoh-contoh yang lain. Ada orang bekerja di suatu perusahaan misalnya, dia sudah tobat, sudah tercerahkan, sudah masuk nilai-nilai Islam, mulai sadar, berada di suatu tempat. Tapi perusahaan itu perusahaan yang melarang kegiatan-kegiatan ibadah misalnya. Jumat dilarang, perempuan dilarang pakai jilbab. Misalnya. Akhirnya dia hampir tidak pernah Jumatan, sholat, nyuri-nyuri tempatnya. Ada kadang-kadang perusahaan yang begitu. Bahkan di negeri kita yang mayoritas muslim ini. Akhirnya tetap dia berada dalam perusahaan karena takut nanti kalau keluar belum tentu makan. Kalau pergi belum tentu hidup lagi seperti biasa. Meninggalkan kondisi ini. Padahal dia sudah rajin sholat, sudah bertobat. Tapi dia melakukan satu sistem yang membuat dia melakukan kemaksiatan akhirnya dia tidak bisa lepas dari dan itu bisa merusak imannya. Dan ini banyak terjadi dalam satu sistem birokrasi misalnya. Kalau nggak nyogok, kalau nggak nyuap nggak bisa main proyek. Kalau tidak nyuap nggak bisa. Ini nggak bisa, Pak. Harus kayak gini. Kalau nggak ada uang luka kita kasih dulu ini uang sogol nggak bisa. Nah beginilah model-model begini akan merusak iman kita tanpa kita sadar. Akan nggak apa-apa, Allah Maha Penyayang, betul. Dosa yang Allah maafkan itu, pertama dosa yang nggak sengaja, kedua yang terpaksa, yang kedua, yang ketiga kalau terus-terusan memang nggak bisa lagi kita. Kalau nggak kita memang betul-betul mati. Oke, itu masih, tapi kalau udah tahu kita masih terus kita kerjakan, nah begini matinya, maaf, nauzubillah, soal khatimah. Udah merasa kita berbuat amal soleh dengan iman-iman kita tadi, amal-amal kita, ibadah kita, mati nauzubillah su'ul khatimah. Termasuk dalam sistem-sistem yang lain, sistem pendidikan kah? Ada banyak orang dulu, mungkin sekarang udah banyak kurang, tapi masih ada memasukkan anak sekolah-sekolah yang merusak akidahnya hanya gara-gara, oh ini sekolah bagus, dulu kan begitu. Sekarang alhamdulillah banyak sekolah-sekolah Islam yang sudah modern. Oh dulu mungkin tidak. Digadaikan iman anak itu sekolah di sekolah-sekolah yang merusak akidahnya. Yang pelajaran agama nggak ada, malah diajarkan agama yang merusak imannya. Hanya gara-gara pengen anak itu pintar. Akhirnya begitu anak itu dewasa tidak tersiram dengan agama, rusak habis iman anak itu. Nauzubillah, nauzubillah. Termasuk juga dalam sistem politik saat ini. Politik kita sudah nauzubillah, semua dibayar dengan uang. Orang merasa disuap itu mudah sekali. Orang menjual beli jabatan mudah sekali, berbohong, itu banyak yang ini. Oh sekarang nggak bisa kalau tak suap penyuap. Sekarang nggak bisa kalau nggak begini. Ini hal-hal yang begini yang tanpa kita sadari bisa merusak iman kita.
Mari kita lihat ayat yang ke-100 memberikan kabar gembira. Jangan pernah takut, kata Allah. Ayat ini kunci di ayat 100-nya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah, dia harus hijrah kita dari kondisi yang merusak iman tadi itu, yang bisa membuat kita mati dalam keadaan zalim, su'ul khatimah. Harus hijrah kita dari sistem yang seperti itu. Jangan takut, kata Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa hijrah mencari ridho Allah untuk memperbaiki imannya, menjaga imannya agar kembali kepada dalam karena ridho dan rahmat Allah tadi, mati husnul khatimah. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Dia akan banyak menempati tempat-tempat hijrah yang banyak di sekitar dia. Jadi jangan bilang nggak mungkin, nggak bisa, nggak ada. Banyak Allah siapkan di luar itu, asal kita yakin. Bukan hanya itu, wasakah, dan Allah akan cukupkan rezekinya, dapat dari tempat rezeki yang banyak dia. Jadi mendapatkan tempat hijrah yang banyak dan dapat rezeki yang banyak juga, tidak takut. Kita yakin tanpa riba kita bisa bisnis jalan dan bisa dengan baik, bisa maju kita, bisa untung dan barokah. Tanpa harus kerja di suatu perusahaan yang merusak iman kita, kita kerja di tempat yang lain. Memang awalnya kita diuji dulu, uji Allah. Iman kita betul nggak kau beriman? Emangnya ketika kita mengatakan aku beriman, selesai nggak diuji lagi? Oh tidak, kata Allah. Allah uji iman kita, kesungguhan benar nggak iman kita? Sehingga kita layak mendapat fasilitas-fasilitas orang yang beriman yang sesungguhnya. Hasiban nasu ayyusrabu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia menyangka ketika mereka mengatakan kami telah beriman, dibiarkan saja wa hum la yuftanun, enggak kami uji lagi, kata Allah? Tidak, kamu akan diuji dengan imanmu itu ketika kita mengatakan kita beriman. Ini ujiannya. Begitu kita hijrah akan ketemu nanti, tapi jalan dulu, bergerak dulu, lepas dari sistem kondisi yang membuat rusak iman kita. Nanti ketemu tuh, nanti ada jalan tempat yang banyak. Ada nanti orang kasih modal yang tanpa harus kita bayar bunganya. Oke, kau pakai dulu duit aku, nggak apa-apa, gak usah kau bayar, kita bagi untung saja. Akan ketemu orang-orang yang seperti ini nanti. Akan ketemu sistem yang lebih baik. Tapi keluar dulu, pergi dulu. Yakin Allah akan kasih jalan. Muraghaman katsiran, tempat hijrah yang banyak dan luas. Wasa'ah, dan rezeki yang banyak juga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah dalam lanjutan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahiman. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari sistem yang dia berada di situ, ingin hijrah ke jalan Allah dan Rasulnya, belum sampai dia tujuan, mati dia di tengah jalan, faqad waqa'a ajruhu ila Allah, sempurna amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan semua dosanya, diangkat dan matinya husnul khatimah. Karena Allah sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita ada niat dapat 3 tadi, Pak, saudara-saudara sekalian, tempat luas, tempat rezeki kita diperbanyak, tempat hijrahnya banyak, rezekinya dimudahkan, dan kalau kita mati di tengah jalan, kita matinya husnul khatimah walaupun kita belum sampai di tujuan kita. Kalau kita mari momen Ramadan, momen hijrah ini, Muharram ini kita ambil. Sekarang kalau kita berada sistem yang bisa merusak iman kita, kemaksiatan yang berada di sekitar kita, kita harus berangkat dari sistem itu. Apakah ekonomi kah, riba kah, termasuk dalam berkeluarga juga, dalam lingkungan keluarga tempat tinggal kita, di mana tempat tinggal itu bisa merusak iman kita, susah kita beramal soleh, banyak kemaksiatan itu, kita harus pindah tempat. Jangan hanya gara-gara sayang rumah saya mahal, rumah saya tidak, cari tempat yang lebih baik. Atau apa bentuknya? Apakah tempat kerja, termasuk sistem politik yang sekarang kita sedang hadapi, yang seperti ini rusak ini gara-gara semua orang merasa kalau nggak dengan duit nggak bisa. Mari kita semua bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nanti Allah akan beri pemimpin-pemimpin yang soleh. Mengapa kita selalu diberi pemimpin yang nggak benar? Karena rakyatnya begini. Kalau nggak dikasih duit nggak bisa. Kalau nggak ada wani piro istilahnya, NPWP, nomor piro, wani piro, semuanya begitu. Kalau nggak begitu nggak bisa. Ya sudah, dapatlah pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Mari kita semua hijrah dari pemimpin yang buruk, dari sistem yang buruk ke tempat-tempat yang lebih baik. Pasti Allah akan siapkan pemimpin yang lebih baik nanti di sana. Kalau kita yakin rezeki kita luas, lapang diberikan Allah, tempat hijrah pun banyak nanti insya Allah. Mudah-mudahan di momen hijrah ini mari kita ambil
Ya, positifnya sudah sistem yang lama, yang buruk, yang merusak iman kita, mari kita tinggalkan. Apakah bentuk riba kah, atau bentuk yang semuanya, sistem politik, pendidikan, mari kita tinggalkan. Mari kita menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini yang akan menyelamatkan. Ketika kita mati, insya Allah kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun amal kita belum banyak, walaupun kita bisa belum 100% masuk ke dalam Islam yang kafah, mati di tengah jalan matinya husnul khotimah. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa tenang-tenang saja dengan sistem yang merusak iman kita, merasa asik-asik saja, nauzubillah, jangan sampai kita nanti matinya dalam seperti surat 4 ayat 97 tadi, mati dalam keadaan penuh penyesalan, su'ul khotimah, nauzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikri hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawata innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari kita berdoa, Allah menjawab doa-doa kita semua. Allahumma ighfir lil mu'minin minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan dal maut maghfiratan ba'da al maut. ثم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار فلنفع عند الحساب دخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.